Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma tawaffaitani. Nah, kalau ini titiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqq. In kuntu, apabila ada aku, itu kultu mengucapkan aku hu pada ma. Itu kultu mengucapkan aku hu pada ma faqad alimta. Maka benar-benar mengetahui engkau hu pada ma. Ta'lamu, karena telah mengetahui Tuhan ma pada perkara ukfi yang menyamarkan aku hi pada ma fi nafsi di dalam diriku. Wala a'lamu, dan tidak mengetahui ma pada perkara fisika yang dari perkara menyamarkan pada min ma'lumatiki, hanya dari perkara yang ma'lumatika, nyatanya dari perkara-perkara yang telah engkau ketahui. Innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, anta, ya engkau itu alamul ghuyubi, maha mengetahui atau paling mengetahui terhadap perkara-perkara yang gaib. Ma qultu, mengucapkan aku pada Israel lama kepada amarta, yang memerintahkan Tuhan, memerintahkan engkau ya Allah, ni padaku bihi dengan ma. Wa huwa, adapun ma itu ani'budu rabbi, untuknya menyembah kalian Allah pada Allah, bi menjadi Tuhan dan menjadi Tuhanmu. Wa kuntu, dan ada aku alaihim atas Bani Israel itu syahidan, yang menyaksikan. Raqiban, artinya yang menjaga. Amna'u, yang mencegah aku hum pada Bani Israel, mimma, dari perkara yaqulun, yang mengatakan. Siapa? Israel. Ma dumtu, selagi menghadapi aku, tufihim di dalam Israel. Maksudnya adalah di sini Isa bersaksi bahwa beliau ketika ditanya oleh Allah bagaimana masa dakwah, apakah saja yang sudah disampaikan, maka yang seharusnya tersampaikan sudah saya sampaikan ya Allah, yaitu seruan untuk menyembah kepada Allah. Wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim, pada saat itu, selagi Nabi Isa masih menetap, masih belum diangkat oleh Allah, masih belum diangkat ke langit oleh Allah, Nabi Isa masih menjadi saksi atas apa yang beliau lakukan. Bahwa beliau juga bersaksi
bisa mungkin menjaga Bani Israil dari ucapannya. Ucapan bahwa pengakuan bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan gitu ya. Kemudian selagi masih hidup Nabi Isa melakukan hal itu. Nah, ini dikatakan wa kuntu bihim syahida setelah hidup saya masih menjadi saksi, masih melakukan larangan terhadap Bani Israil untuk mengatakan bahwa ya Allah memiliki anak gitu ya, bahwa seorang itu bisa disebut dengan Tuhan, dan kepercayaan ini terus menerus bergulir ya, sampai akhirnya timbullah perpecahan di antara umat manusia. Di masa lalu orang-orang Romawi itu percaya pada dewa-dewi, sehingga kepercayaan Semitisme kepercayaan Semit yang menganut satu Tuhan, yang kemudian itu menjadi istilah Semit, itu kemudian dipakailah oleh kaum Yahudi ya, itu adalah kalau Semit itu yang mempercayai satu Tuhan, sementara orang Romawi itu tergolongan daripada anti-Semit, percaya bahwa raja-raja mereka itu adalah titisan dewa-dewi, maka banyak sekali sesembahan mereka banyak sekali. Di saat nanti datang hari kiamat, para nabi ditanyai apakah kesaksian hambanya, kesaksian umatnya ini adalah apa yang ia sampaikan, sesuai dengan apa yang ia sampaikan? Tentu saja tidak. Salah satunya Nabi Isa bersaksi bahwa di saat saya masih hidup, selagi saya masih hidup, masih menjaga ucapan mereka. Falamma tawaffaitani, maka ketika menyudahi Tuhan ni padaku, qabdhni artinya mengambil Tuhan ni padaku, birof'i dengan pengangkatan ilas samai ke langit, kunta maka ada Tuhan, anta ya Tuhan, itu ar-raqibu menjadi pengawas, itu ar-raqiba kana itu ar-raqiba, zat yang mengawasi, alaihim atas Bani Israil, al-hafidho artinya zat yang menjaga, li'a'malihim terhadap perbuatan-perbuatannya Israel. Ketika diangkat ke langit, ketika Nabi Isa diangkat ke langit, maka kemudian yang menjadi penjaga daripada Bani Israel adalah Allah. Ini masih jawaban daripada Nabi Isa. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim. Ketika engkau mengangkatku dari bumi, diangkat ke langit, maka engkau ya Allah yang menjadi penjaga, yang menjadi pengawas daripada Bani Israel. Wa anta, dan adapun engkau, ala kulli syai'in, setiap-tiap perkara, min qauli, yaitu dari ucapanku, lahum terhadap Bani Israel, wa qaulihim, dan ucapannya Bani Israel, ba'di setelah ba'di di dalam menurutku, wa ghairi dzalika, dan selainnya qauli, itu syahidun yang maha melihat, wa anta ala kulli syai'in syahid, engkau ya Allah yang maha melihat. Mutoli'un artinya yang melihat, alimun alimun ya, alimun yaitu yang mengetahui bihi dengan
kulli syai'. In tu'adzib, apabila menurunkan azab Tuhan hum pada Bani Israel, aiman artinya pada orang, akoma yang berdiri siapa man, alal kufri atas kekufuran, minhum dari Bani Israel, fa innahum maka sesungguhnya Bani Israel itu ibaduka hamba-hambamu. Allah maha menyaksikan terhadap segala sesuatu. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Jika Allah memberikan azab kepada orang-orang yang kafir, ya maka sesungguhnya orang-orang yang ingkar itu adalah hamba Allah. Ya Allah tentu berkuasa atas itu. Wa anta, dan adapun engkau, itu hum, dat yang memiliki hum pada Bani Israel. Tatasarrafu artinya memerintahkan Tuhan fihim di dalam Bani Israel, kaifa dalam keadaan bagaimana, syi'ta menghendaki Tuhan. Li'tiradi la ya'tirado tidak ada yang bisa melawan itu maujud alaika atas dirimu. Wa in taghfir, dan apabila mengampuni Tuhan lahum terhadap Bani Israel, ailiman artinya pada orang, amana yang beriman siapa man, minhum dari Bani Israel, fa innaka maka sesungguhnya Tuhan, anta ya Tuhan, itu al-azizu zat yang maha kuasa, maha luhur. Al-ghalibu artinya yang mengalahkan, yang menaklukkan. Al-ghalibu artinya yang menaklukkan, ala amrihi atas hukum Allah, atas perkaranya Allah. Al-hakimu yang maha hikmah, fi sun'ihi di dalam perbuatannya Allah. Kalau di antara Bani Israel beriman dan Allah mengampuni, nah, maka itu bagian daripada kekuasaan Allah. Qala, kata siapa Allahu Allah, hada adapun ini ayaumul qiyamati artinya hari kiamat. Artinya hari kiamat ini itu yaumun hari yang fa'u yang bermanfaat as-shadiqina bagi orang-orang yang jujur, yang benar ucapannya, fit dunya di dunia, ka Isa sebagaimana Nabi Isa. Dipastikan oleh Allah, hada yaumu yang fa'us shadiqin, hari kiamat adalah hari yang paling bermanfaat bagi orang-orang yang jujur. Bisa jadi kejujuran itu paling diterima adalah pada hari kiamat. Kalau di saat-saat ini, sebelum datangnya hari kiamat, ya jujur kadang-kadang sulit diterima. Kejujuran kadang-kadang harus disimpan, atau orang-orang merasa akan bisa hidup lebih panjang ketika dengan pola ketidakjujuran. Tapi di hari kiamat itu adalah hari yang sangat bermanfaat, hari besar bagi orang-orang yang jujur. Ketika kita menyimpan sebuah kejujuran yang sulit diungkapkan, mungkin memang tidak harus terungkap di dunia ini, tapi kejujuran itu nanti akan datang di saat harinya datang, yaitu hari kiamat. Hari di mana sudah tidak ada lagi ruang untuk kebohongan. Itu adalah hari kiamat.
Sementara kehidupan yang sekarang kita jalani campur. Ada di dalam setiap lapisan kehidupan yang kita jalani, ada kepalsuan di situ. Ada rekayasa manusia di situ. Semuanya setiap hari selalu beriringan. Tapi nanti hari kiamat berbeda. Hari kiamat itu adalah hari di mana ruang yang ada itu hanya untuk kejujuran saja. Yaumun yang yaumu yang fa'usyadiqin apa sidquhum, kebenarannya as-shadiqin. Nah, kalau pengen besok di hari kiamat kita tidak banyak merekayasa keadaan, upayakan di kehidupan kita yang sekarang, upayakan untuk jujur di dalam ucapan. Itu sulit nih, jujur di dalam prasangka, jujur di dalam bersikap. Nah, itu semuanya harus dilatih. Maka perlu kita tahu apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan, itu kita perlu tahu. Tujuannya apa? Supaya kita bisa jujur, terutama dengan diri kita sendiri. Kalau di dalam kitab Salafus Shalih itu dijelaskan, nanti di hari kiamat akan ada kondisi, atau bahkan tidak hari kiamat nih, di hari-hari kita itu pasti ada kondisi di mana mengingkari tubuh kita sendiri. Kalau di psikologi ada istilahnya sabotase diri. Nah, ternyata di dalam Islam itu juga menjadi kajian para salafus shalih. Satu contoh, rasa syukur yang bohong. Kita tidak pernah menempatkan posisi yang nyaman untuk tubuh kita, tidak pernah bekerja keras untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak, misalkan tidak pernah menghasilkan sesuatu, mengusahakan sesuatu untuk berada di kendaraan yang nyaman, misalkan kita berada di tempat yang tidak terlalu menyenangkan, tapi mulut kita mengatakan alhamdulillah gini aja udah enak. Di saat itu tubuh kita akan bersaksi, kata kamu berbohong. Seperti ini sering banget. Sangat. Maka kenyamanan diri itu juga perlu diusahakan. Misalkan kenyamanan dalam menjalin hubungan dengan orang lain, diupayakan komunikasi yang namanya upaya nggak gampang ya. Kadang-kadang untuk mengupayakan kenyamanan dengan seseorang, mengusahakan kenyamanan dengan seseorang itu bukan sesuatu dengan teman, misalkan bagaimana menjalin komunikasi dengan orang ini sampai kita udah sama-sama tahu karena wis kenal nggih, ngerti iki oh koncone lek ekspresi ngono berarti atine gak enak. Tapi itu tidak pas pertama kali ketemu langsung nggak mungkin. Pasti yang panjang. Yang dinamakan ikhtiar. Ini yang dinamakan dengan ikhtiar atau harokah. Tentu di dalam harokah, di dalam ikhtiar itu di situ harus disertai dengan harus disertai dengan istiqomah gitu ya. Itu adalah sebuah proses panjang gitu yang dijalani. Maka ketika nanti sudah menemukan kecocokan satu sama lain, sudah menemukan keadaan yang pas satu dengan yang lain, semakin jarang potensi kita untuk berbohong pada rekan kita misalkan, semakin sedikit kemungkinan kita untuk berbohong pada diri sendiri. Kalau kita sudah punya kebiasaan baik untuk jujur, maka di hari kiamat kita nggak kesulitan. Kita nggak kesulitan untuk mengakui segala sesuatu. Kita wis ibarat kata wis enteng aja. Di hari kiamat wis nggawa awak tok, tubuh kita akan bersaksi masing-masing, karena di hari kiamat yang berbicara bukan lesan, tapi semua anggota tubuh kita akan berbicara, termasuk hati kita. Kita nggak bisa menyembunyikan apa-apa. Di hari kiamat yang bekerja hanya kejujuran, karena kita tidak bersaksi dengan lesan kita, tapi semua anggota tubuh kita bersaksi masing-masing.
Maka dikatakan hari kiamat adalah hari di mana kejujuran itu paling bermanfaat, terutama bagi orang-orang jujur. Yaumu yang fa'us nasiduhum. Orang-orang yang jujur bingung kayak di Mekah. Tapi kalau kita ya palsu, hanya misalnya memang biasa lah, biasa bujuk ya, ente orang punya kebiasaan berbohong itu ada banyak sekali di lingkungan kita. Nek di Nokia bingung, nggak bisa kaya siapa. Mungkin bisa menang, tapi tidak mungkin karena hari itu sudah datang. Nahu, nahu, itu yaumul jazai, hari pembalasan amal. Lahum itu tetap bagi Israel, lahum itu tetap bagi asyikin. Lahum itu tetap bagi asyikin, surga-surga tajri ngalir min dari bawahnya al-anhar dalam keadaan kekal fiha di dalam jannat dan di dalamnya. Radhiya mudah-mudahan meridhoi apa Allah, bukan, nggak ada mudah-mudahnya ya. Radhiya meridhoi, telah meridhoi siapa Allah anhum dari as-shadiqin, orang-orang yang terbiasa jujur, bersikap dengan jujur, maka kita usahakan seumur hidup di dalam apa namanya Rotut itu dikatakan bahwa ikhlas tarkulas bil sampai nggak tahu ikhlas apa, kita melakukan segala sesuatu kemudiannya itu sampai kita nggak bisa menilai bahwa ini saya ikhlas. Kalau kita enteng ngomong saya ikhlas itu sudah barang tentu kita masih dalam proses. Saya nggak bilang itu belum tentu ikhlas, tapi kalau ucapan itu sering kita ucapkan, berarti sebenarnya kita masih dalam proses. Ikhlas itu adalah sebuah ucapan sebenarnya hanya radhiyallahu anhum bi ta'atihi, dengan taat pada Allah, waradu dan ridho siapa as-shadiqin anhu dari Allah, bi dengan anugerah Allah. Dalika ada jannatun tajri min tahtihal anhar tersebut itu al-fauzu, keberuntungan yang agung. Nah, kalau surga masih jauh, kita jadi dekat bisa yang jadi jauh apa yang kita jalani saat ini. Ayat ini menjadi bahwa itu akan terjadi. Artinya apa yang kita lakukan saat ini akan terbalaskan di masa depan. Kalau kita terbiasa melakukan hal-hal yang baik dengan jujur, menjadi orang yang jujur, orang yang benar, maka kita akan menemui sebuah anugerah apapun itu hasilnya. Maka upayakan kita di saat-saat ini, upayakan untuk jujur, upayakan untuk berproses menjadi orang yang jujur setiap hari. Jadi orang kalau punya kebiasaan, semakin dia terbiasa bohong, akan semakin jauh dari kesempatan ikhlas ya. Tapi kalau orang ini setiap hari berusaha jujur, itu akan makin besar untuk bertemu dengan, untuk dimudahkan ikhlas akan makin mudah. Jadi ya namanya jujur berarti apa? Jujur itu identik dengan komunikasi. Identik dengan komunikasi.
kita manusia, selagi kita tidak bisu, tidak tuli, bahkan orang yang bisu dan tuli saja ya punya bahasa untuk komunikasi, yang artinya selagi kita hidup, jalan komunikasi ini dengan jujur. Kalau kita ingin dalam levelnya as-sadiqin, jangan takut untuk berkomunikasi dengan orang lain. Walau dan bermanfaat apa al-kadhibina, orang-orang yang berbohong. Wala yang fa'u atau yang fa'u dan tidak bermanfaat apa hada al-kadhibina pada orang-orang yang berbohong. Ya, dunia. Apa hukum benarnya al-kadhibin fihi di dalam yaumul qiyamah atau hada kal kafiri, sebagaimana orang kafir, lama yu'minuna ketika beriman siapa al kafiri al-kafar daru ketika melihat seperti orang yang kafir yang tiba-tiba beriman ketika sudah menyaksikan azab. Maka ada batas, istighfar itu ada batasnya ya, tobat itu ada batasnya. Ketika selagi nyawa kita masih ada nih, selagi hayat masih dikandung badan ya, itu kesempatan untuk bertaubat masih terbuka. Maka bertaubat itu ketika kita sudah sampai hilang melihat sebuah siksaan, kemudian bisa jadi orang di dunia menganggap oh ya dia sudah beriman, orang yang dia yang masih beriman atau apa itu ya, tapi diterima, tapi karena apa, tiba-tiba setelah melihat azab menyatakan keimanannya. Nah ini juga terjadi pada umat turunkan azab. Apakah saat ini azab dunia ini masih ada ya? Kadang kita melihat masih ada, itu kan azab tidak sebesar pada nabi-nabi terdahulu. Orang kufur, orang kafir ini kalau tiba-tiba beriman melihat iman kal fauzul adillah itu Allah mulkus samawati, ada kerajaan langit, wardi bumi. Itu jan yaitu nabati dan tumbuhan, wardi dan tempatnya wawiri adalah milik langit dan bumi. Langit-langit as-samawat, langit-langit. Ini menunjukkan bahwa antara Quran itu tidak bisa dipisahkan. Hanya memang itu berlapis-lapis. Yang bisa kita lihat dari sini, itu masuk level langit ya. Itu di levelnya masih awan. Maka pasti oleh mufasir yang namanya level yang ada 7 itu dalam sebagian pendapat ulama lihat ini belum termasuk lapis langit di lapisan
Seperti itu. Maka kesalahan besar ketika seseorang menyebut bahwa isinya tahayul itu ilmu. Semua hal yang tidak ketahui disampaikan di dalam mulkus samawati dan perkara fihin yang berada di dalam arti. Ata mendatangkan siapa Allah bima dengan lafat ma taghliban karena mengalahkan li ghairil akili terhadap selain orang yang berakal. Wa ada Allah ala syai'in segala sesuatu itu dirut maha kuasa. Minhu itu dari kullu syai' ifatu shadiki adapun memberi pahala pada orang yang benar, orang yang jujur, benar ucapannya. Wa ta'dzibul kadziban menyiksa orang-orang yang bohong. Menyiksa orang-orang yang berbohong dan ditentukan apa al-aqlu akal dzatahu pada zatnya Allah. Falaisa maka tidak ada apa akal alaiha atas zatuh itu biqadirin zat yang maha kuasa. Ini adalah akhir daripada surat Al-Maidah. Sama wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Besok sudah ganti surat Al-An'am. Suratul An'am makiyatun illa wa ma qadarullah wallahu ta'ala a'lam. Al-Fatihah.